Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di Teras Napis. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas apakah perlu pemangkasan atau pruning pada daun cabai rawit. Ya teman-teman, di depan teman-teman ini ada pohon cabai rawit yang usianya kurang lebih 1,5 bulan dari pindah tanam. Oke, pada tanaman cabai rawit ini pada hari ini, pada pagi ini saya akan melakukan pruning atau pengurangan pemangkasan daripada daun tua yang ada di cabai rawit. Kenapa saya lakukan teman-teman? Yang pertama, kenapa saya melakukan pruning itu untuk mengurangi kelembaban di daerah bawah tanaman cabai. Dengan pemangkasan daun cabai yang ada di bawah, khususnya daun-daun yang sudah tua, ini sinar matahari akan bisa masuk full ke batang bawah. Sedangkan kalau kita tidak lakukan pruning, daun-daun tua itu bisa menghalangi dan menyebabkan suhu udara di daerah atau di sekitar bawah tanaman cabai rawit itu menjadi lembab. Kuncinya, kalau suhu di daerah tersebut lembab, itu akan sangat mudah mengundang jamur supaya hidup di sana. Jadi yang pertama, kalau misalnya lembab akan mengundang jamur datang ke sana, dan kalau misalnya sudah ada jamur, tidak menutup kemungkinan jamur tersebut menjadi hama atau pengganggu dalam proses pertumbuhan cabai rawit. Itu yang pertama. Yang kedua, juga bisa memudahkan nanti dalam proses perawatan selanjutnya, misalnya dalam proses penyemprotan. Ini akan mudah ya teman-teman, lebih ringan proses kita dalam penyemprotan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini yang menurut saya utama atau lebih penting ya teman-teman. Pada tanaman cabai yang seperti ini, usianya udah 1,5 bulan, ini kan sudah mulai muncul bakal-bakal buah, sudah mulai berbunga. Untuk kita supaya mendapatkan hasil yang lebih banyak, yang lebih melimpah, maka yang selanjutnya saya lakukan itu pruning. Nah, ini alasan selanjutnya kenapa saya melakukan pruning, supaya nanti nutrisi yang kita berikan ke tanaman cabai rawit ini tidak dimakan oleh daun-daun yang sudah tua seperti ini, dan ini hasilnya nanti nutrisinya itu akan berebut dengan nutrisi untuk pembentukan buah. Oleh sebab itu, maka sekalian saja kita buang-buang agar nanti nutrisi yang diberikan itu fokus untuk pembuahan, fokus untuk pembentukan bunga calon buah. Kalau misalnya daun tua ini kan tetap dia masih perlu untuk pertahanan, untuk mempertahankan supaya bisa dia hidup, daun-daun tua seperti ini. Nah, kalau tidak dibuang ya nutrisi atau pupuk yang kita berikan nanti akan berebut antara si daun tua ini dengan pembentukan bunga atau buah. Karena daun yang tua ini sudah tidak begitu berfungsi dalam fotosintesis, karena sudah ada daun-daun muda yang lebih produktif, ya kita jangan sayang-sayang, buang saja sekalian supaya nanti nutrisi yang kita berikan itu tadi diserap oleh buah-buah serta diserap untuk proses pembentukan bunga. Pada prakteknya teman-teman, langsung saja kita potes daun-daun yang sudah tua, yang posisinya itu paling bawah. Karena kan kalau paling bawah berarti itu daun yang pertama muncul dan itu sudah lebih dulu ada, jadi usianya sudah tua. Kita potes-potes aja. Dan satu hal yang harus diperhatikan lagi, daun-daun hasil potesannya itu jangan disimpan di daerah sekitar tanaman.
Kenapa itu teman-teman? Karena dikhawatirkan dari daun-daun yang kita potes itu sudah terjangkit atau sudah ada jamur atau hama lain seperti kutu daun. Itu kalau kita misal simpan atau kita tumpuk di daerah sekitar tanaman, yang kita khawatirkan nanti si jamur atau hama tersebut bisa pindah ke tanaman yang masih segar. Jadi sebaiknya daun yang kita hasil potesan itu kita ambil buang jauh-jauh atau tidak langsung kita komposkan, karena dalam proses pengkomposan insya Allah semua hama, jamur, bakteri itu mati, karena proses pengomposan kan menimbulkan panas, itu yang bisa menyebabkan mati pada jamur atau hama lain. Baik, seperti itu teman-teman. Ternyata ada fungsi penting dalam pemangkasan daun yang seperti yang telah saya sampaikan barusan. Pertama, bisa mengurangi kelembaban daerah tanaman. Yang kedua, juga bisa meringankan atau mempermudah dalam proses perawatan selanjutnya, penyemprotan. Dan yang ketiga, ini diharapkan bisa membuat tanaman itu lebih produktif untuk penghasil buah yang lebih besar. Nah, seperti itu pentingnya proses pemangkasan daun pada tanaman cabai rawit. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai selesai. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.